Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita masuk ke video part 4 atau video keempat hari ini ya. Saham yang pertama akan kita bahas yaitu adalah BRMS ya. BRMS walaupun tadi di pembukaan ya sesi pertama sempat melemah dan low-nya itu sempat menyentuh harga 262, tapi di sesi kedua ternyata dia masih ada power untuk naik lagi ya, dan bisa melewati harga close kemarin. Harga close kemarin itu sebelumnya ada di harga 276. Nah, ini mudah-mudahan ini pertanda bagus kalau misalkan dia besok mau lanjut lagi. Tapi juga hati-hati kalau misalkan dia turun ke bawahnya menembus low-nya hari ini, juga kemungkinan dia akan bisa koreksi lagi kalau misalkan dia tembus. Tapi kita lihat aja besok apakah dia akan lanjut bahkan menembus high-nya dia di 290 ya. Jadi tinggal lihat posisinya kira-kira kekuatannya dia akan lanjut naik atau justru akan menembus ke bawah. Jadi untuk BRMS hari ini cukup menebarkan. Saya pikir hari ini wah turun lagi. Ternyata sesi 2 masih bisa lanjut ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih hold masih bisa profit lebih banyak dari saham ini ya untuk BRMS. Tapi overall masih bagus karena dia masih bertahan di atas MA5, apalagi di atas MA10, 20 sudah pasti. Dan mudah-mudahan ini masih bisa uptrend menuju target-target berikutnya, karena target berikutnya yaitu ada di harga 314. Lalu kalau bisa lanjut, kalau dia kuat, mungkin bisa ke 368. Mudah-mudahan bisa ke harga segitu dan teman-teman bisa profit dari saham ini. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu NICL. Ya, NICL kemarin sebelumnya sudah menguat 3%, hari ini menguat lagi 9,52%. Apakah dia besok bisa menembus harga kelas tertinggi di tanggal 2 atau bahkan bisa menembus high tertinggi di tanggal 3 Juni yaitu 128 ya. Mudah-mudahan, apalagi kalau teman-teman yang ada masih hold saham ini, mungkin ada yang beli dari bawah, mungkin dari tanggal 9 Mei, masih hold terus ya, mudah-mudahan bisa profit yang sangat besar dari saham ini. Ya mudah-mudahan kalau bisa tembus 128 lanjut lagi ke 152, saya doakan. Jadi yang masih punya jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya, jangan lupa juga untuk pasang targetnya di berapa. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu SQMI. Ya, hari ini SQMI naik 6,15%. Posisinya hari ini closing bagus. Dia berhasil close di atas MA10, 20, 30. Dan ini SQMI ini sempat berada atau sudah sempat menembus MA100 ya. MA100 saat ini ada di 70, tapi sayangnya SQMI close di bawah MA100 yaitu di harga 69. Ya kita lihat aja besok kalau misalkan SQMI masih bisa lanjut ya mungkin target terdekatnya bisa ke harga 75 atau mungkin ya bisa terus naik lagi. Mudah-mudahan aja. Karena sudah terlihat ya sempat dia naik, sudah turun. Nah, SQMI ini sudah mulai naik pelan-pelan dari mulai tanggal 17 dan ini udah boleh ya sedikit sideways. Sudah sideways sih harusnya. Ya mudah-mudahan aja dia bisa berhasil menembus target-target berikutnya untuk SQMI. Jangan lupa kalau teman-teman masuk saham ini trading plan-nya ya, karena cukup volatile juga kadang-kadang kalau sudah jalan. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham MDKA. Ya, MDKA hari ini berhasil rebound di harga 4.100 dan berhasil closing dengan menguat 10,98%. Ini bagus, malah sebetulnya kalau misalkan dia bisa close di atas MA100 ini akan lebih bagus lagi. Tapi untuk closing saat ini nilainya sama ya dengan MA100 yaitu di harga 4.550. Padahal high-nya hari ini sempat menyentuh harga 4.700. Sayangnya dia nggak bisa bertahan di harga 4.700
dan close di harga 4.550. Tapi masih boleh diperhatikan apakah dia akan lanjut lagi atau justru akan malah balik arah lagi. Tapi mudah-mudahan ini di harga 4.100 ini merupakan salah satu harga terkuatnya dia. Kalau misalkan dia besok terkoreksi karena hari ini naik cukup tinggi, misalkan dia koreksi, apakah dia akan sideways dulu untuk beberapa hari, mungkin beberapa minggu, atau dia akan turun malah menembus 4.100. Mudah-mudahan enggak ya, karena di bawah juga masih ada EMA 200 di harga 4.000. Jadi teman-teman boleh perhatikan aja untuk MDKI ini apakah dia akan lanjut naik atau turun lagi. Mengingat hari ini pantulan ini cukup kuat ya, di 4.100 naiknya sampai 10%. Bagus sekali untuk MDK hari ini. Kita lanjut ke saham yang masih murah hari ini, yaitu saham Lead. Kenapa saya masukkan Lead hari ini ya? Karena Lead bisa menguat 11,54% dan bisa menembus harga close tertinggi di tanggal 8 April, yaitu 57, dan dia close di harga 58. Apakah besok dia bisa menembus harga harga tertinggi di tanggal 18, yaitu harga 61, bisa close di harga 62? Kita lihat aja. Kalau dia masih lanjut, mudah-mudahan kalau teman-teman ada yang punya saham ini, ya bisa dapat profit lumayan. Apalagi kalau bisa sampai dengan harga 68, ini akan sangat menarik. Jadi yang belum punya boleh lirik-lirik juga saham ini, apakah kira-kira dia besok naik lagi atau justru malah akan turun lagi. Karena saham ini sudah lama ya. Sudah lama dia tertidur, dan dia baru bangun itu di tanggal 12 November tahun kemarin 2021. Dia sudah mulai bangkit, mulai bergerak perlahan-lahan, dan hari ini berhasil menguat lagi 11% dan close di harga 58. Teman-teman boleh lirik juga. Lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu Raja. Raja masih manggung ya hari ini ya. Masih manggung dan masih bertahan, dan dia bisa close di melebihi harga close kemarin, yaitu sebelumnya Raja close di harga 328, dan hari ini dia bisa close di harga 338 ya, dan menguat 1,57%. Ya, mudah-mudahan dia masih bisa lanjut. Teman-teman yang masuk mungkin di tanggal 16 atau tanggal 17 mungkin masih hold. Jangan lupa untuk trading plan-nya, targetnya, dan juga stop loss-nya jangan sampai terlewatkan. Oke? Masih bagus karena masih bergerak di atas EMA 20, EMA 10, dan juga EMA 30 udah pasti. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu Medco. Ya, Medco setelah menutup gap, ya, ini sudah ditutup gapnya sama dia. Bagus. Hari ini justru menguat lagi 3,08% dan bisa close di atas harga close tanggal 8 Juni, yaitu 660, dan close di harga 670. Mudah-mudahan masih bisa lanjut, masih boleh dipantau untuk saham ini, masih uptrend. Jadi kalau yang udah punya masih bisa hold, jangan lupa trailing stopnya dinaikkan juga untuk saham Medco ini. Ya, Medco masih close dan bertahan di atas EMA 10, 20, 30, 100, dan 200. Yang berikutnya adalah IMPC. Ya, IMPC hari ini menguat 3,85% ya, setelah terkoreksi mulai tanggal 6 Juni kemarin. Turun terus, merah terus, sempat hijau di tanggal 16, lalu lanjut lagi, dan hari ini menguat lagi. Apakah besok akan turun lagi seperti kejadian kemarin setelah menguat? Kita lihat aja. Selama dia masih bisa bertahan di atas 3.380, ya mudah-mudahan dia sideways dulu. Atau kalau misalkan memang mau lanjut naik, ya semoga aja bisa bertahan di atas moving average, mungkin di kisaran harga 3.570. Mudah-mudahan dia bisa close minimal di situ supaya bisa lanjut ke target berikutnya, mungkin ya di harga 3.780 ya, mungkin bisa ke harga sini. Jadi kita lihat aja apakah IMPC masih mau lanjut
Atau mau turun lagi, kalau turun tinggal lihat aja apakah dia akan rebound di area di area harga EMA 100 yaitu di 3.280, atau kalau mau turun lagi tungguin di EMA 200 di 2.840. Jadi tinggal lihat aja kalau misalkan dia turun lagi apakah dia akan rebound di moving average ini atau di support yang udah ada sebelumnya. Jadi teman-teman juga bisa bisa sambil analisa sendiri kira-kira dia akan berhenti di support harga berapa. Tapi untuk posisi saat ini lumayan menguat ya. Dia berhasil close di harga close tertinggi di tanggal 16 Juni kemarin ya. 3.450-nya sudah berhasil dilewatin. Mudah-mudahan dia bisa lanjut ke atas lagi. Lanjut untuk saham yang terakhir yaitu IPCC. Ya, IPCC hari ini bagus closingnya di atas EMA 10, 20, dan 30. Ini boleh dipantau besok sekiranya kalau dia bisa lanjut dan menembus 625. Teman-teman boleh perhatikan pergerakannya apakah bisa bertahan di atas atau justru malah akan balik arah ke bawah lagi. Ini masih bagus ya. Hari ini menguat 1,65% untuk IPCC. Posisinya juga ya mungkin setelah koreksi dia akan sideways dulu atau mau langsung lanjut naik lagi seperti biasanya di sini. Setelah koreksi lanjut naik, setelah koreksi lanjut naik ya. Tinggal lihat aja pergerakannya besok atau di minggu-minggu ini. Dia lanjut naik, teman-teman yang belum punya boleh ambil posisi, jangan lupa jangan lupa stop lossnya dan jangan lupa targetnya. Oke, mungkin ini adalah video yang keempat untuk IPCC ya, untuk saham terakhir di video keempat. Jangan kemana-mana, stay tune terus, tungguin aja video kelima, ke-6, ke-7, dan berikutnya. Jangan bosan-bosan dengar suara saya. Buat yang baru nonton, selamat datang, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan yang teman-teman subscribers, silakan juga untuk share ke teman-teman yang lain, supaya kita bisa belajar bersama. Dan juga ini juga analisa, bukan berarti analisa semua yang saya sampaikan itu selalu benar, tidak. Analisa-analisa ini berdasarkan pergerakan saja, harga, dan semuanya itu bisa berubah dalam sekejap mata mungkin jika terjadi sesuatu dengan market. Jadi di market itu nggak ada yang pasti, teman-teman hanya bisa antisipasi. Mungkin segitu dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.